Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan pertama lewat video. Pada kesempatan kali ini, kemarin sudah kita jelaskan lewat modul dan PPT tentang konsep MVC. Cuman hari ini akan saya perjelas bagaimana sih sebenarnya konsep MVC itu di dalam Laravel. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, nanti akan saya jelaskan secara semoga bisa detail tentang konsep MVC di dalam Laravel, terutama berhubungan dengan folder-folder yang ada di file instalasi hasil instalasi project yang teman-teman telah install kemarin di dalam Laravel. Itu nanti di mana sih lokasi model, view, control, dan folder-folder Laravel yang lainnya. Kemudian bagaimana kita cara membuat, nanti saya jelaskan bagaimana cara membuat model, view, dan controller. Namun hanya sekilas, karena nanti kita akan memiliki bab khusus yang akan kita bahas detail mengenai model, view, dan controller. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih detail mengenai tentang routing. Nah, tentang itu nanti apa itu routing, kemudian bagaimana membuat routing, macam-macam routing, dan kemudian bagaimana penggunaan routing melalui Anchor Tag di dalam file HTML. Oke, kita mulai. Teman-teman pasti sudah melihat atau membaca file PowerPoint yang sudah saya bagikan. Di situ ada sebuah gambar yang menjelaskan hubungan antara root, model, control, dan view atau MVC, model, view, dan controller. Jadi secara umum hubungan antara semuanya itu, yang pertama, setiap ketika user atau klien itu memasukkan sebuah URL alamat tertentu, maka akan diterima oleh bagian root di dalam Laravel, kelas root. Nanti yang akan menangani user request. Baru nanti root akan diarahkan ke controller. Baru controller nanti akan melihat root apa yang dikerjakan atau sintaks apa yang akan dieksekusi. Apakah dia akan mengambil data dari database melalui model, ataukah menampilkan sebuah halaman atau menampilkan sebuah halaman tertentu yang akan ditampilkan di klien. Nah, root di sini memberikan peranan penting, yaitu walaupun kita bisa langsung mengakses view, tapi tidak disarankan. Mendingan apa-apa yang kita buat nanti kita arahkan dulu semuanya ke controller. Nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus tentang bagaimana membuat sebuah root terlebih dahulu. Walaupun nanti kita juga coba membuat controller dan yang lainnya. Oke, teman-teman yang sudah menginstal Laravel, tentunya teman-teman akan sudah menginstal Laragon ya. Kita jalankan pertama dulu Laragon. Laragon ini sebenarnya sama dengan SAMPP ataupun WAM dan yang lainnya. Intinya di sana sudah sebuah aplikasi yang sudah lengkap. Di sana terdapat database, manajemen sistem, DBMS, ada juga server, nanti juga cuman di Laragon sudah disediakan Composer dan yang lainnya, sehingga environmentnya sudah sesuai atau cocok untuk Laravel, sehingga ketika teman-teman menggunakan Laragon akan lebih mudah untuk menginstal Laravel dan tidak perlu menginstal banyak hal yang berhubungan dengan kebutuhan Laravel itu bisa berjalan seperti Composer dan yang lainnya. Kalau kemarin teman-teman sudah menginstal, tentunya jadi di sini kita klik kanan atau lewat menu di sini. Nah, di sini teman-teman tentunya di situ sudah ada satu buah, misalkan kalau kemarin teman-teman projectnya menginstal dengan nama blog, tentunya di situ sudah ada nama blog. Atau kalau misalkan nama yang lainnya, maka di situ sudah ada hasil file project installnya gitu ya.
dalam kasus ini saya akan memberikan contoh. Di situ project yang kemarin saya buat, saya berikan nama, saya install sudah menggunakan nama Joki. Nah, kalau kita mau menjalankan, kita harus start dulu seperti SAMPP juga, jadi servernya dan database-nya. Walaupun nanti kita belum menggunakan database, kita hanya masih menggunakan server, tidak masalah. Jadi kenapa kok kita menggunakan server? Karena framework Laravel itu merupakan framework yang berbasis PHP, sedangkan PHP itu adalah bahasa pemrograman yang bersifat server side. Jadi kalau HTML itu bersifat client side, kalau PHP itu bersifat server side. Artinya semua perintah di sana akan dieksekusi di server. Kalau server side, diperintah dieksekusi di server, baru kemudian hasilnya akan dikirim ke klien. Sedangkan kalau client side, maka perintahnya akan dieksekusi di klien. Jadi semuanya akan di-download ke klien, file codingnya di-download ke klien, sehingga klien pun bisa melihat codingnya, baru nanti di situ dieksekusi di komputer klien. Itu client side. Contohnya seperti HTML, JavaScript itu client side. Kalau PHP itu merupakan bahasa server side, artinya dijalankan di server, baru hasilnya akan dikirim. Tentunya yang server side lebih secure dibandingkan dengan client side, tapi masing-masing saling melengkapi, sehingga seringkali untuk tampilan kita gunakan client side, sedangkan untuk data yang berhubungan dengan data kita gunakan server side. Itu sekilas tentang server dan mereview tentang server side dan client side. Dan Laravel di sini sifatnya client side, jadi kita harus jalankan servernya terlebih dahulu, baru kita bisa menggunakan framework Laravel tersebut. Oke. Oke, yang sudah saya install, misalkan di sini Joki. Nah, di sini sudah ada yang namanya virtual host. Kalau kita mau lihat bisa dicek di settingannya di sini. Nah, di sini hostname-nya .oo. Nah, ini kita bisa rubah dotnya apa gitu ya. Tapi kita gunakan aja yang defaultnya .oo, sehingga kita tidak perlu mengetikkan localhost dan yang lainnya. Seperti di sini alamannya jadi lebih simple. Nah, ini halaman pertama. Ini sudah saya rubah. Jadi sebenarnya di mana sih kita mengakses di sini? Nah, di sini saya gunakan sebagai text editornya, saya gunakan Visual Studio Code. Visual Studio Code. Nah, di sini sudah saya buka folder Joki, atau misalkan kita buka dari awal. Kita buka caranya, kalau kita menggunakan Visual Studio Code file, kalau kita mau membuka sebuah project Laravel, mungkin kita gunakan open folder, bukan open file. Kalau open file hanya satu file yang dibuka, kalau open folder nanti satu folder di situ akan ditampilkan di sini. Karena Laravel itu diwujudkan dalam bentuk satu folder, maka kita gunakan open folder. Open folder kita arahkan ke letaknya. Jadi secara default, kalau teman-teman tidak mengatur lokasinya, biasanya di C, kemudian di Laracon. Nah, di sini dalam folder www. Kemudian yang kita install semuanya akan ada di sini. Nah, ini kita gunakan folder, karena kemarin saya menginstalnya dengan menggunakan Joki, maka di sini saya pilih Joki, baru select folder. Ini folder Joki. Jadi isi dari folder Joki, yaitu hasil install Laravel teman-teman, adalah mulai dari folder up, bootstrap, dan seterusnya sampai bawah. Cuma pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada beberapa folder yang penting, yang sering digunakan. Yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah folder up. Jadi teman-teman akan sering mengakses folder up di sini. Kemudian config database, kemudian root,
kemudian resource. Nah, saya hari ini akan fokus pada model, view, controller, dan root. Nah, di mana sih sebenarnya letak dari model, view, dan controller? Jadi folder ketika kita membuat sebuah model, secara otomatis nanti akan dibuatkan di sini. Di bawahnya folder app application. Nah, sedangkan controller di bawahnya folder application app, kemudian di bawahnya HTTP. Nah, di sini di dalam folder yang namanya controller. Ini controller yang sudah ada, yang sudah saya buat juga. Nah, kalau model tidak diwujudkan dalam bentuk nama folder model. Kalau dulu awal-awal seperti kode igniter itu model itu nama foldernya ya model. Dulu awal-awal Laravel juga menggunakan nama khusus model, teman sekarang tidak menggunakan model, tapi langsung nanti di bawahnya model folder app. Jadi ini model, di sini controllernya yang sering teman-teman akses nanti ya, controller. Kemudian untuk view letaknya ada di dalam folder resource. Letaknya ada di dalam folder resource. Nah, di sini di views, dalam views di sini, di dalam folder views. Nah, itu posisi model, view, controller di posisi lokasi model, view, dan controller di dalam folder-folder Laravel. Jadi kalau model ada di dalam folder, di bawahnya folder app. Nah, kalau view dalam resource, folder resource. Kalau controller di dalam folder app, kemudian masuk lagi ke dalam folder controller nanti. Nah, HTTP, lalu di dalamnya ada controller, folder controller. Nah, terus bagaimana cara kita membuat model, view, dan controller? Oke, yang pertama teman-teman nanti harus paham terkait dengan hubungannya dengan PHP artisan. Jadi kalau di Laravel itu teman-teman sering menggunakan yang namanya PHP artisan, yang itu dijalankan di terminal. Jadi kalau kita menggunakan Laravel, kita membuat file itu terutama di model dan control, kita tidak perlu membuat sebuah klik kanan kemudian new file. Nah, tapi kita nanti menggunakan PHP artisan. Contohnya misalkan kita mau membuat sebuah model. Nah, di sini kita buka terminalnya. Jadi ada dua pilihan terminal, bisa menggunakan terminal dari bawaan dari Visual Studio Code. Tentunya kalau sudah mengarah ke ini bisa kita gunakan mengarah ke foldernya ya. Tadi kan di dalam folder Laragon, www, kemudian joki. Kalau sudah mengarah seperti ini sudah siap digunakan karena yang kita edit ada di dalam folder joki. Atau bisa kita menggunakan terminal yang disediakan Laragon. Jadi kita pilih terminal, ini juga bisa kita gunakan. Nah, di sini juga sama Laragon www joki, atau menggunakan CMD pun bisa, asalkan diarahkan ke Laragon www joki bisa. Oke, kita gunakan sekarang kita gunakan terminal yang bawaan Studio Code. Sekarang kita buat model. Kita lihat di sini di dalam folder model, di dalam folder app ini ada beberapa model yang sudah, ini info model ini yang sudah barusan saya buat kemarin sebagai latihan. User ini sudah bawaan aslinya.
Nah misalkan ini ada dua, misalkan kita buat lagi satu model, maka caranya klik aja PHP artisan create. PHP artisan make make, kemudian titik 2 model, baru kemudian nama modelnya. Penamaan di dalam Laravel karena ini adalah sebuah kelas, maka diawali dengan huruf besar. Kalau misalkan terbagi menjadi dua suku kata, misalkan di sini kita buat model data mahasiswa gitu, data mahasiswa controller, misalkan kita mahasiswa model untuk mengolah data mahasiswa, misalkan kita buat, karena model ini kan hubungannya dengan database. Ini sebagai contoh saja ya. Mahasiswa. Kemudian kalau misalkan ada dua suku kata, maka dipisahkan dengan huruf besar juga. Model misalkan. Nanti di sini saya sebutkan model karena ini untuk membedakan antara controller yang kita buat dan membedakan dengan model yang kita buat, karena biasanya mirip-mirip sehingga tidak keliru. Nanti di situ ada mahasiswa model, nanti ada mahasiswa controller kalau itu controller. Kemudian enter. Nah, model create successfully. Kemudian kita lihat di sini di dalam folder application akan otomatis bertambah sebuah file sesuai dengan apa yang kita buat, yaitu mahasiswa model, sebuah model. Apa isinya? Yaitu isinya hanya sebuah kelas awal. Di sini nanti apa yang kita lakukan akan kita definisikan di sini. Ini nanti akan kita bahas di bab khusus. Yang penting pada tahap ini teman-teman tahu bahwa posisi dari model itu ada di dalam folder app. Sedangkan kalau misalkan kita buat sebuah controller, nah di sini controller, misalkan di sini ada dua buah controller yang sudah ada. Nah misalkan kita buat sebuah controller mahasiswa, misalkan PHP artisan, sini make juga controller. Nah di sini kita namakan mahasiswa controller. Jadi tidak harus kita kasih kontrol ataupun model, cuman di sini kita gunakan ini supaya mempermudah kita membedakan antara sebuah file yang berupa model dan kontrol, karena namanya sama. Nah, karena itu kita bedakan bahwa di sini yang ada modelnya ya berarti di situ model, kalau di sini kontrol ya berarti file mahasiswa tersebut adalah controller. Oke, kita enter. Nah, kita lihat di sini sudah tercipta sebuah controller, yaitu mahasiswa controller. Nah, isinya apa? Nah, isinya juga sebuah kelas. Nanti di sini kita bisa definisikan function atau logika yang kita gunakan untuk mengakses ke model maupun ke view. Nah, nanti kita bahas juga pada bab khusus. Nah, itu jadi letak dari model dan controller. Nah, berbeda dengan view. Kalau view di sini kita buat manual. Jadi kita datangi foldernya. Di sini kita buat manual kalau view. Jadi kita buat di sini new file. Nah, di dalam Laravel template yang digunakan adalah blade template. Nah, makanya di sini setiap nama filenya di dalam view ada blade.php. Ini ekstensinya blade.php. Nah, misalkan kita buat sebuah file, misalkan view untuk mahasiswa, ya kita buat aja mahasiswa.blade.php ya. Jadi kita buat biasa. Nah, sini mahasiswa blade.php. Nah, untuk di sini kan biasanya isinya HTML. Kemudian nanti kita akan juga pelajari khusus untuk
bagaimana membuat sebuah tampilan dengan menggunakan Blade template. Nah, ini isinya HTML, misalkan kita buat dokumen HTML seperti ini. Jadi kalau kita gunakan Visual Studio Code untuk membuat file dasar HTML seperti ini, cukup dengan tanda seru, kemudian kita tekan tab. Nah, sudah lengkap. Tinggal kita isikan di dalam bodinya di sini apa ya. Nah, satu dengan siswa, misalkan salahnya di sini. Nah, itu model view, lokasi model view dan kontrol di dalam Laravel. Oke, sekarang kita masuk ke materi utama, yaitu tentang root. Nah, seperti saya jelaskan tadi, root itu digunakan untuk apa sih? Root digunakan untuk mengarahkan apa yang dimasukkan di URL, kemudian nanti diarahkan ke controller untuk mengakses apa sih yang harus dilakukan, karena controller di sini yang berperan mengatur logiknya. Cuman untuk mempelajari root hari ini kita akan membypass dulu nanti root langsung ke view dan yang lainnya, atau menampilkan sebuah string dan yang lainnya. Cuman teman-teman akan bisa paham bagaimana sih membuat sebuah root tersebut. Nah, posisi root itu ada di dalam folder root. Nah, situ. Jadi apa sih root itu? Nah, jadi sudah saya jelaskan ya, root di modul juga di situ sudah jelaskan detail kenapa sih kok penting kita membuat sebuah routing. Salah satu prinsipnya supaya kita bisa membuat URL yang cantik. URL yang cantik itu yang simple, jelas gitu ya. Kemudian SEO friendly, search engine optimization friendly. Jadi dengan seperti itu nanti webnya kalau misalkan terindeks di Google akan masuk biasanya bisa mencapai ke lebih mudah dalam mencapai peringkat pertama ketika dimasuk di searching gitu. Nah, itu pentingnya adanya routing. Jadi tujuannya supaya kita bisa membuat URL yang bagus lah sih, bagus dan SEO friendly, dan juga kita dimudahkan di dalam mengatur arus data yang keluar masuk di dalam web kita. Jadi kita kontrol. Nah, itu menggunakan root. Jadi kalau kita lihat di root di sini ada beberapa folder. Di modul sudah saya jelaskan apa itu kegunaan API, channel, dan konsol. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada file web di sini. Jadi semua yang ada di dalam root kita definisikan di sini. Nah, pada awal pasti filenya hanya ada satu di sini. Ada satu file di sini. Ini root dasarnya. Jadi ini berarti mengarah ke halaman home. Jadi ketika alamat webnya itu dibuka, dia akan mengarah ke sebuah file di dalam folder. Ini artinya callback lokasinya, callbacknya akan mengarah ke sebuah file yang ada di dalam folder views di sini, kemudian mengarah ke file yang namanya welcome yang ini berarti. Jadi kita tulis di sini viewnya tanpa blade.php, hanya welcome-nya saja, tanpa blade.php. Di sini URL-nya. Kalau ini isinya hanya slash, berarti ini lokasinya adalah lokasi di sini. Jadi nama webnya kemudian hanya slash saja. Berarti isi ini adalah isinya welcome. Jadi misalkan di sini yang sudah saya rubah karena kemarin saya coba gunakan untuk mencoba ngetes, ini sudah saya rubah framework programming Laravel. Jadi aslinya kalau teman-teman punyanya teman-teman, kalau kita lihat di dalam folder welcome di sini di bawah situ, aslinya kan hanya seperti ini aja ya. Nah, ini kalau kita simpan Ctrl S save, maka kalau kita refresh,
Nah, sini hanya Laravel saja. Jadi Laravel. Ini kemarin teman-teman awalnya kan halamannya seperti ini. Jadi kalau kita tambahin sesuatu di sini untuk menunjukkan root ini ke arah mana sih? Root yang kita buat tadi webnya. Nah, ini mengarah kemana? Jadi mengarah ke. Jadi misalkan kalau kita mau membuat lagi sebuah root, kita pengen membuat yang namanya root untuk masuk ke mahasiswa misalkan. Nah, di sini kita root, kita buat misalkan kita pengen membuat URL ketika di sini mahasiswa tampil sesuatu. Nah, di sini belum ada karena belum diarahkan di rootnya. Karena di sini belum kita arahkan di rootnya. Dan di sini kita buat root baru lagi. Sekarang kita copy aja dulu. Kita buat lagi. Dan misalkan kita pengen mengisi dari data tadi mahasiswa, maka kita tinggal klikkan di sini mahasiswa. Nah, seperti ini. Misalkan kita tidak ingin mengarahkan dulu, kita gunakan untuk mencoba dulu aja. Kita gunakan untuk menampilkan sebuah string. Ini halaman mahasiswa, misalkan gini ya. Ini kita save. Maka kalau ini kita refresh, nah ini halaman mahasiswa akan tampil di sini. Ini yang dinamakan basic root atau basic routing ya, basic routing. Jadi kalau kita ingin mengarahkan ke file yang kita buat tadi, file view yang kita buat tadi yaitu mahasiswa blade di sini. Nah, kita save misalkan, kita arahkan ke sini mahasiswa di Asia misalkan seperti ini ya. Kita simpan. Kalau kita pengen mengarahkan ke sini, maka di rootnya di sini kita rubah. Kita rubah menjadi view, kemudian di sini kita arahkan ke mahasiswa. Jadi ini sesuai dengan nama file di sini, mahasiswa.b.php. blade.php nya tidak perlu kita tuliskan, cukup mahasiswanya saja. Nah, di sini kalau kita save, oke, kita akses lagi. Nah, sudah berbeda. Di sini menggunakan mahasiswa Asia. Nah, di sini kita arahkan ke file mahasiswa.b.php, mahasiswa Asia di sini. Misalkan hanya kita rubah H2 semakin kecil. Nah, itu basic routing yang pertama. Basic routing. Ini namanya basic routing. Kemudian kadang-kala kita butuh melemparkan sebuah extension parameter untuk kita olah. Nah, lalu kita gunakan namanya routing dengan
komen ya, komen simbolnya control slash routing parameter. Nah, kalau routing dengan parameter, di sini kita lemparkan sebuah parameter. Misalkan kita buat routing baru lagi, misalkan di sini ini kita komen terlebih dahulu karena kita gunakan file yang mahasiswa tadi. Ini saya komen terlebih dahulu. Mahasiswa, kita tambahkan parameter. Cara menambahkan parameter, kita gunakan curly di kurung kurawal. Kemudian di sini namanya ID-nya. Nah, di function di sini kita kasih ID misalnya. ID. Ya. Kemudian kita coba terlebih dahulu apakah jalan apa enggak. Nah, misalkan di sini saya ganti dengan sebuah string dulu, mahasiswa, data mahasiswa. Dan untuk menangkap ID-nya, kita gabungkan, misalkan di sini dengan titik ya, kemudian $ID. Kita save. Sekarang kita lihat di sini, kalau kita lihat, nah, kenapa kok jadi not found? Karena routing yang tadi di sini harus ada penyertaan parameter di sini, parameter. Jadi kita harus tambahkan parameter. Sehingga kalau kita hanya isikan hanya mahasiswa, maka tidak mengarah. Tapi kalau kita tambahkan lagi di sini sebuah parameter, misalkan 100. Nah, data mahasiswa di sini muncul di sini 100. Nah, di sini data mahasiswa di sini 100. Atau kalau misalkan di sini kita ganti dengan sebuah nama, Suliman, bukan siluman ya. Suliman. Nah, ini Suliman. Dengan parameter. Jadi kalau kita butuhkan parameter, maka di sini harus kita masukkan warnanya. Terus bagaimana kalau kita tidak ingin, misalkan kalau tanpa parameter pun tetap ditampilkan halamannya, maka kita gunakan namanya parameter opsional. Jadi misalkan di sini kita komen terlebih dahulu, kita copy, kita komen dulu, tambahkan. Nah, kemudian kita kasih tanda tanya. Kemudian tanda tanya. Ini stringnya. Nah, opsional di sini berarti di sini kita seperti mengisikan sebuah nilai defaultnya. Jadi misalkan kalau nggak ada parameternya, maka akan ditampilkan kosong. Ini. Nah, kalau kita coba, tadi kan kalau hanya menggunakan URL hanya mahasiswa saja, error
error. Kalau sekarang enggak, tapi kosong kan ya, ini kosong tapi tetap ditampilkan. Nah itu bedanya dengan menggunakan optional atau tanda tanya tadi. Nah atau misalkan kita isikan dengan tidak ada nama misalkan defaultnya, maka kalau kita lihat di sini tidak ada nama. Tapi ketika kita isikan dengan sebuah parameter, maka akan berganti dengan namanya Suleiman. Oke, itu namanya routing dengan parameter. Oke, berikutnya yaitu tadi routing, basic routing sudah, kemudian routing dengan parameter. Untuk referensi lengkap routing nanti bisa dilihat web resminya, lihat web resmi Laravel ya. Nah disitu teman-teman akan bisa belajar routing banyak di dalam web resminya di Laravel. Cuman yang saya jelaskan itu yang tahap-tahap awal sering digunakan. Kemudian sekarang kita bahas bagaimana dengan view routing. Sebenarnya tadi sudah kita singgung dengan view routing, yaitu sebuah routing yang mengarah ke sebuah file folder resource, yaitu mengarah ke sini ya, di dalam folder views, namanya view routing. Oke, cuman kita bahas lagi sekarang dengan melemparkan sebuah parameter. Routing dengan parameter, sekarang kita buat view routing. Jadi untuk view routing di sini yang cara awal tadi, welcome di sini, ini cara routing yang cukup panjang. Nah, kalau view routing kita gunakan root view. Root view. Kita gunakan root view. Di sini parameternya terbagi di beberapa. Yang pertama di sini URL-nya. URL-nya misalkan kita kasih nama info MS, info mahasiswa. Kemudian setelah koma di sini adalah lokasi atau nama file tersebut. Misalkan info mahasiswa, di sini sebagai percobaan kita arahkan ke sebuah file yang namanya infoku di sini. Nah, misalkan di sini sudah saya buat, atau biar teman-teman kita arahkan sama aja dengan nama file mahasiswa tadi juga bisa. Mahasiswa misalkan di sini sebagai percobaan siswa. Maka URL ini akan mengarah ke file mahasiswa di sini, akan menampilkan di sini. Nah, kita coba. Jadi
info MHS. Nah, jadi isinya akan sama dengan mahasiswa tadi ya, mahasiswa Asia misalkan di sini. Atau kalau kita mau buat lagi ya, Ctrl C, saya paste di sini, dan di sini kita rename, kita ganti dengan info kita samakan aja dengan URL-nya MHS misalkan di sini, MHS bit.php, info MHS ini. Kemudian kita ganti halaman info mahasiswa Asia. Ini di rootnya di sini kita arahkan ke sama dengan yang di sini, info MHS, walaupun namanya tidak harus sama dengan nama URL, info MHS. Oke. Nah, kalau saya refresh, nah, halaman info mahasiswa Asia turun dengan view. Sebenarnya prinsipnya sama dengan yang welcome tadi, yang pertama return view sama saja, cuma di sini lebih singkat kalau kita gunakan langsung view, return view. Kita juga bisa melemparkan parameter di sini. Misalkan kita kasih nama, variabel nama, kemudian kita isikan dengan data, misalkan nama mahasiswa Suliman. Bagaimana cara menangkap data di sini di dalam info MHS? Nah, di sini tinggal kita tambahkan aja, misalkan L1 sini dengan curly, double curly. Nah, kemudian kita akses dengan folder dengan dolar nama di sini sesuai dengan data yang kita kirimkan. Ini namanya data, ini nama variabelnya, di sini datanya. Nah, sehingga kalau kita akses, kita refresh, nah, info halaman info mahasiswa Asia namanya Suliman. Oke, itu untuk view routing. Oke, yang terakhir di sini saya jelaskan redirecting route. Untuk control routing sama anchor tag nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, karena ternyata sudah cukup panjang, tidak terasa. Oke, untuk redirecting route di sini seperti mengalihkan routing kita, jadi mengalihkan routing kita ke routing yang lain. Gimana caranya? Kita gunakan route redirect. Redirect.
root redirect. Nah, di sini yang pertama di sini adalah sama alamat URI kita yang ingin kita redirect. Misalkan di sini saya ganti MHS saja. Nah, di sini bisa kita redirect, kita arahkan ke info MHS. Info MHS. Nah, seperti ini redirecting. Kita coba. Misalkan kita akses. Di sini kita ketikkan MHS. Kita lihat di sini awalnya MHS. Kita enter. Nah, nanti diarahkan ke info MHS. Kita misalkan di sini kita rubah dulu jadi mahasiswa. Nah, ini biar berbeda tampilannya. Nah, di sini kita ketik MHS. Nah, kita lihat URL-nya sudah berpindah ke info MHS. Jadi yang tadi awalnya MHS akan berpindah ke root info MHS. Jadi diarahkan ke root yang di sini. Root ini URL ini akan diarahkan ke sini. Oke, itu untuk routing. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Intinya di dalam routing kita belajar bagaimana membuat URL di sini sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita arahkan ke view atau ke control. Tapi untuk secara konsep MVC yang bagus kita arahkan ke control. Untuk berikutnya akan kita pelajari control dan view lebih dalam lagi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.